Semangka bicarakan perlindungan bareng FWD Insurance. Blak-blakan aja. Kita semua memiliki rencana yang kita kira akan dilakukan suatu hari nanti. Tapi, kenapa tidak hari ini? Karena kamu punya hidup untuk dirayakan. Hal yang ingin dicapai, tempat untuk dikunjungi, cinta untuk diberikan, ketakutan untuk dihadapi, dan kesempatan untuk diraih. Sekarang, saatnya untuk press play. Halo sahabat Vimela dan juga passionate people, selamat siang semuanya. Selamat bergabung pastinya di FWD Podcast Blak-Blakan. Ini episode 3 yang pastinya dipersembahkan oleh FWD Insurance. Perkenalkan aku Cindy Lau, kita lagi live nih sekarang di Instagramnya FWD dan juga Instagramnya Vimela ya. Selamat siang semuanya, semoga sehat-sehat aja dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan masih siang. Semoga kuat semuanya ya. Dan pastinya kalau biasanya ada di YouTube, kita sekarang berbeda sedikit adanya di Instagram. Biar sambil main handphone mungkin bisa sambil ngelihat semua, sambil berkegiatan juga. Dan temanya untuk hari ini adalah luar biasa sekali sih menurut aku sebagai perempuan juga. Aku senang banget nih ngebahas tema seperti ini. Yaitu empowering strong financially independent woman. Dan pastinya mungkin sudah bisa dilihat di poster kita sebelum ini bahwa sekarang di era yang udah lebih modern ya, para perempuan juga pasti punya passion. Sama kayak passionate people yang ada di rumah dan juga keinginan masing-masing. Kita juga selain punya passion, kita bisa ketemuin banyak banget challenge alias tantangan untuk memenuhi passion-passion kita itu ya kan. Salah satunya adalah mungkin tantangan secara finansial. Makanya penting banget untuk bisa mandiri secara financially atau istilah zaman sekarang bahasa kerennya adalah financial freedom ya. Makanya penting buat kita nih perempuan-perempuan untuk mulai belajar sedikit demi sedikit punya pemahaman yang kuat dan juga pemahaman yang penting soal perencanaan keuangan, investasi juga ya kan. Gak memandang umur kalau ini tuh teman-teman. Jadi umur berapapun kayaknya perlu untuk mempelajari ini. Maka dari itu kita hari ini akan ngobrol-ngobrol, ada tips and trick juga barengan sama narasumberku yang keren-keren, yang ahli banget pasti di bidangnya. Yang pertama aku perkenalkan, mungkin tadi di poster atau di Instagram sudah melihat ada Kak Faiza Kamalia selaku VP Operations FWD Insurance dan juga Kak Karina Nadila yang merupakan seorang ibu juga, seorang model, seorang aktris juga sekarang sudah hadir di studio kita. Halo. Hai. Selamat siang semuanya, sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga lancar puasanya buat semua ya. Amin, amin buat yang ada di rumah Baru juga. hari pertama. Hari masih kuat. Masih lah, harus Belum butuh lah. kopi ya. Kita akan ngobrol-ngobrol, tapi sebelumnya aku pengen info buat teman-teman yang ada di rumah, buat sahabat Vimela dan juga passionate people ya, untuk stay tune kurang lebih 1 jam aja, kita nggak lama-lama nanti sampai jam 3 sore, karena nanti akan ada hadiah berupa saldo OVO senilai 200.000 untuk 3 orang penanya terbaik. Jadi kalau misalnya kamu udah mau nanya-nanya soal financial, soal pengelolaan keuangan dan lain-lain, boleh langsung komen di bawah ya. Sekali lagi ada 3 penanya terbaik dengan hadiah saldo OVO senilai Rp200.000 di sesi Q&A nanti. Dan bisa nonton juga sebenarnya kalau misalnya ketinggalan. Kita akan ada rerun podcast FWD Blak-Blakan episode ini nanti di YouTube ya. Tapi buat yang sudah nonton sekarang, duduk manis, jangan kemana-mana. Nah, aku mau langsung dulu deh kalau gitu ke Karina nih ya. Waduh, tadi kita udah sempet ngobrol-ngobrol di belakang. Sebelum ngomongin financial freedom nih, sekarang kita bahas istilah-istilah dulu tuh di anak-anak muda. Banyak banget istilah-istilah ya, harus jadi perempuan yang independen contohnya ya. Ada pembahasan soal child free, pembahasan soal lady boss, pembahasan macem-macem deh. Sebenarnya kalau menurut Karina sendiri, independent woman tuh yang seperti apa sih? Ini sebenarnya puasa hari pertama ini cukup berat loh makannya ya. Tapi disuruh mikir gitu ya. Gak apa-apa, ini kan kita lagi temanya bulan Maret itu kan International Women's Day. Bener, Women's Day. Oke, soal menurut aku independent woman itu adalah dia yang berdaya. Karena dia berdaya, dia tahu apa yang dia mau dan dia tahu harus melakukan apa untuk mendapatkan apa yang dia mau. Simpelnya punya visi dan misi. Karena menurut aku visi itu kan bentuknya kayak mimpi ya. Dan itu yang menggerakkan kita mau ngapain sih sehari-harinya buat dapetin mimpi kita. Jadi menurut aku sih simpelnya independent woman itu dia tahu punya visi dan misi seperti apa.
Oke, singkat, padat, dan jelas ya. Itu Independent Woman versi Karina Nadila. Kalau tidak adil, kalau aku nggak nanya ke Kak Fai juga, aku pengen tahu versinya Kak Fai nih sebagai mungkin udah leader juga di salah satu perusahaan gitu kan. Apakah dengan itu sudah merasa independen atau menurut Kak Fai itu Independent Woman seperti apa? Most people suka kayak ngelihat independent woman tuh kesannya kayak orang yang Nggak bergantung. nggak bergantung sama siapapun gitu ya. Terus kesannya kayak punya banyak uang, bisa menghasilkan uang sendiri Bisa gitu jadi, ya. Bisa iya dan enggak gitu. In terms of independent woman menurut aku sih bahasa Indonesianya perempuan mandiri kali ya. Iya. Tadi kan perempuan mandiri, terus juga punya pemberdayaan gitu ya untuk orang lain. Jadi kalau buat aku pribadi gitu ya, perempuan mandiri itu adalah bukan cuma financial tapi juga emotionally independent. Kenapa emotional? Karena ketika punya uang percuma, ketika setiap keputusan masih pengaruh sama sosmed ngomong apa nih, orang lain ngomong apa nih gitu. Jadi you're not independent, dependent sama orang lain gitu. Jadi not only financial tapi juga you're emotionally independent. Wah, oke deh. Gimana yang ada di rumah sudah merasa menjadi independent woman belum nih kurang lebih? Tapi dua-duanya udah merasa menjadi independent woman belum sekarang? Iya, kita tanya ya. Karina atau Kak Fai? Kalau puasa tuh boleh Bohong. sombong, nggak boleh sombong nggak? Nggak boleh bohong. Boleh sombong. Aku mau sombong sih. I would say aku sudah independen karena aku dididik untuk menjadi seorang independen. Tapi seperti yang tadi Kak Fai bilang, menurut aku sejujurnya nggak mungkin setiap orang tuh betul-betul independen. Ya. Pasti kita juga dependen lah. Karena di kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia kan kita juga makhluk sosial yang butuh partner. Ya. Entah itu misalnya pasangan ataupun partner kerja gitu. Tapi kalau kita ngomongin independen dalam hal finansial atau misalnya berkaitan hal-hal yang lebih personal gitu ya. Aku akan dengan sangat yakin dan pede bilang yes, I am independent. Seru banget ya. Tapi ada challenge-nya nggak sih Karina? Seperti yang kita tahu ya, Karina udah mulai berkarir nih ya kalau kita boleh tahu lagi di dunia modeling. Kan pertama di modeling ya, atau mungkin sekarang masuk ke aktrisan, acting dan lain-lain. Itu dari umur berapa kalau 15. Jadi sebenarnya aku dulu iklan-iklan, terus sempat main FTV, sempat main sinetron, terus ikut Putri Indonesia gitu. Betul. Terus sekarang sampai perjalanan karirnya sampai akhirnya sekarang punya pekerjaan baru menjadi ibu gitu. Dari 15 tahun Dari sampai 15 sekarang tahun. gitu ya. Ada challenge-nya nggak? Kan pada waktu remaja mungkin masih belum, ya udahlah masih ada orang tua mungkin. Masih belum merasa aku tuh harus jadi independen. Aku harus cari uang sendiri kan belum ya. Kalau sekarang pasti udah makin berasa lagi dan udah makin ngerti challenge-challenge-nya. Sebenarnya challenge pertama, sebelum nanti aku ngomong ke challenge-challenge yang lain, kalau di kehidupan kita itu adalah omongan tetangga. Oh gitu ya? Dari Kayaknya dulu kalau ngerasain. misalnya, kayaknya kalau kita terlalu independen tuh, ngapain sih? Nggak usah jauh-jauh deh. Menurut aku, salah satu bentuk independen dari seorang wanita itu adalah berani menggapai pendidikan yang tinggi. Setuju. Itu salah satunya gitu. Dan nanti ujung-ujungnya ada kan omongan tetangga atau omongan dari siapa kayak yang ngapain sih ujung-ujungnya balik ke dapur. Nah terus tadi juga Kak Fai bilang kalau misalnya kita ngomong nih ya, di dunia pekerjaan aku itu kan sebetulnya penampilan tidak dipungkiri menjadi hal yang sangat penting. Betul. Tapi kalau kita keikutan sama sosmed terus, bawaannya pengen jajan brand-brand yang luxury. Padahal sebetulnya apa yang kita pakai tidak define apa diri kita kan. Benar. Sebenarnya menurut aku itu salah satu tantangan juga sih. Gitu. Kayak kita udah capek kerja, apalagi kalau teman-teman belum tahu ya, di dunia industri, enggak nih, pasti udah banyak yang tahu sih. Kalau di industri hiburan yang kalau kita ngomongin acting itu kerjanya benar-benar dari subuh ke subuh. Benar. Gitu. Bukan cuma 9 to 5 atau 8 to 5, tapi benar-benar callingan jam 7 bisa pulangnya jam 5 subuh besoknya. Terus kadang-kadang udah dapat honor, kita nggak independen karena tadi ada godaan-godaan di sosmed untuk kita kayak jajan ini, jajan itu. Nah, aku beruntung punya ibu yang mengarahkan aku untuk bisa melek investment. Wih. Dari umur 16 tahun. Oh, Kan waktu itu aku udah 15 tahun kan, terus aku dapat honor gede lah ceritanya. Ini jadi panjang nih ceritanya. Gak apa-apa dong. Kita masih ada ini. 2 jam kan ya. Boleh. Umur 15 aku udah mulai nabung-nabung. Terus ceritanya aku dapat satu pekerjaan yang lumayan. Terus ibuku, kan sekarang dari
berarti 14 tahun yang lalu, Iya. itu ada rumah yang nyicilnya bisa ke developer. Bener. Jadi nggak harus ke bank kan Bu. Walaupun saya baru 16 tahun pakai nama ibu saya, dia diam-diam membuka deposito saya karena masih QQ zaman dulu. Iya, QQ untuk ngebeliin tuh rumah. Oh gitu. Jadi aku waktu itu disuruh gimana caranya sama ibuku, kamu sekolah dan kamu kerja, cicil tuh rumah. Lunas akhirnya 5 tahun. Tapi ternyata aku beruntung punya ibu yang seperti itu, karena memang KPR itu tidak cocok buat semua orang. Karena investasi tiap orang beda-beda ya. Iya. Tapi gara-gara itu aku selalu tahu penting want and need. Oke, Gitu. ini zaman sekarang nih pada banyak yang belum tahu juga apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan, Yes. gitu ya perbedaannya ya. Nanti mungkin kita bisa bahas-bahas lagi, tapi challenge-nya ternyata itu, terutama di dunia entertainment, omongan tetangga dan juga flexing zaman sekarang ya. Zaman sekarang, aduh. Harus kayaknya punya jam bagus, tas bagus. Padahal sekarang pada takut tuh kayaknya suka flexing. Masih nggak ya flexing gitu? Kita nggak bakal bahas deh. Tapi menarik soal investmentnya nih Karina ya. Kita bahas lagi dikit, seorang perempuan tuh dikatakan independen kalau tadi udah punya uang misalnya, udah menjalani cita-citanya, nggak bergantung sama orang lain gitu. Berarti tidak setuju ya sama hal itu ya? Setuju dan tidak setuju, Oke. karena menurut aku penting juga wanita bisa, tadi aku bilang mandiri, terus dia berdaya, jadi kalau misalnya dia mau sesuatu yang kiranya, kalau misalnya kan namanya udah, kalau aku nih udah jadi suami dan suami istri gitu, kan mungkin ada kebutuhan yang nggak mungkin dikit-dikit kita ngerengek ke suami kan. Kita pengen juga simple deh, zaman sekarang di sosial media ngomongnya, kan nanti kalau beli skincare jadi nggak perlu ribet-ribet nunggu nafkah dari suami gitu. Ya itu nggak salah juga, aku setuju juga gitu. Tapi ya ada momen dimana aku nggak mau kalau dengan aku ngomong seperti itu, ibu-ibu yang memilih untuk fully mengurus anaknya dengan belum bisa mendapatkan pendapatan sendiri, jadi kayak kecil hati juga gitu. Jadi setuju nggak setuju juga setuju sih. Nggak setuju ya. Termasuk soal financial. Nah makanya ini kita pengen nanya juga nih, versinya Kak Fai seperti apa ya tanggapan terhadap isu-isu yang sekarang nih. Cewek tuh harus independen, lagi banyak banget soalnya diomongin, dan menurut Kak Fai ada korelasinya nggak? Apakah semua perempuan memang harus financial freedom atau gimana ya caranya gitu? Ya mungkin cuma nambahin sedikit dari tadi Karina udah bilang ya soal bahwa ibunya gitu ya, perempuan yang paling dekat dengan Karina dan sebagai itu udah jadi kayak financial advisor pada saat itu gitu ya. Amin. Menarik sekali karena memang dari hasil survei OJK gitu ya tahun 2022 yang terakhir, jumlah literasi keuangan untuk perempuan tuh jauh lebih tinggi dibanding laki-laki 1% gitu ya. Wih. Perempuan tuh jumlah yang sudah mendapatkan literasi keuangan itu sekitar 50%, laki-laki 49%, berbeda dengan 2019 yang laki-laki lebih tinggi, cukup signifikan gitu ya dibanding perempuan. Begitupun juga dengan presentasi yang mendapatkan literasi keuangannya gitu ya. Jadi kayaknya sekarang tuh perempuan udah melek keuangan banget, apalagi sebagai juga manajer keuangan di keluarga ya. Kalau yang sudah berkeluarga, udah pasti harus tahu kalau pendapatannya dari 2 sumber kah, dari 1 sumber kah, pengeluarannya untuk apa aja, dan nanti ke depannya kalau punya anak-anak juga akan seperti apa sih pengeluarannya itu harus diatur. Jadi sekarang tuh kayaknya perempuan jauh lebih agresif ya dan proaktif untuk mencari atau tahu lebih banyak tentang literasi keuangan. Oh gitu. Nah iya. ini ya gimana Kak Karina? Jadi pengen nih nambahin ya. Karena menurut aku ya, kalau benar. kita punya literasi keuangan yang baik dan kita juga punya knowledge yang baik lah dalam hal apapun, once kita jadi ibu, we want the best for our child kan. Pasti. Nah itu pasti nanti kita langsung mikir begitu punya anak, ini gue harus siapin dana pendidikannya biar dia dapat di sekolah yang bagus, kayak gimana, tempat lesnya di mana aja, dan itu semua kan harus diatur dari jauh-jauh hari, apalagi inflasi pendidikan kalau nggak salah setahunnya 15%. Kali memang. Mantap. Jangan lupa kesehatannya sekarang juga semakin tinggi. Iya benar. Wah mengerikan juga ya kalau didengar-dengar, makanya kita harus punya literasi yang baik nih, terutama buat perempuan-perempuan yang ada di rumah ya, sahabat Vimela dan juga passionate people. Tapi kalau Karina mungkin boleh diajarin dikit ya. Tadi kan itu waktu umur 16 tahun itu ajaran mama. Akhirnya kalau sekarang nih boleh nggak nih Karina juga share ke teman-teman yang ada di rumah, kamu ngelola keuangannya gimana? Apalagi sekarang udah jadi ibu juga. Pos-pos yang paling penting-penting lah gitu. Aku sebenarnya ngikutin banyak saran financial advisor yang menurut aku cocok sama aku lah di sosial media.
kalau aku dapat pendapatan saat ini, aku naruh 50%-nya langsung aku save. Oke, cukup banyak ya? Banyak ya? Kalau cukup banyak. Banyak. Karena menurut aku dengan yang aku dapat, ya 50% sisanya tuh udah bisa buat masih banyak, cukup lah. banyak banget lagi gitu. Bahkan kalau bisa 70%-nya 70%-nya. Oke. Cuma kebetulan aku dipercaya Tuhan jadi breadwinner juga di keluarga. Jadi kan ada yang harus aku bantu. Benar. Makanya aku pokoknya 50% harus masuk ke investment, terus ada dana darurat sendiri lagi juga. Benar. Baru habis itu kebutuhan pribadi. Baru abis itu kos lah ya, segala makan, listrik, air, telepon, dan lain-lain. Sekarang yang habisnya buat apa? Buat apa? Belanja baju anak. Lucu-lucu ya kalau perempuan emang. Semua udah berganti, skincare kita agak bisa lah masih ada gitu. Baju anak nih lucu nih soalnya, gemes-gemes gitu ya. Mungkin itu tadi caranya Karina ya. Kalau tips mengelola keuangan berarti bisa dibilang mirip sih. Aku juga kayak gitu nih nerapinnya. Yang penting kita ngirit dulu deh gitu. Nabung dulu deh yang banyak. Ntar uangnya diapain. Dan selalu perhatiin kalau yang di pos pertama itu tabungannya dulu. Menurut aku jangan tabung sisanya. Jangan spendingnya dulu gitu. Kalau spendingnya dulu ya nggak kecapai-capai. Tujuan angka berapa yang kita selalu bayangin itu. Oke, kalau dari Kak Fai, nah kita pengen tanya juga nih, Kak Fai kan juga pasti mengelola keuangannya gitu kan ya. Ada nggak yang bisa di-sharing nih buat perempuan-perempuan terutama yang lagi nonton kita, mungkin seorang ibu juga, dia harus mengelola keuangannya juga gitu kan. Gimana cara kita tips-tips mengelola keuangan tuh supaya tercapai keinginan-keinginan kita? Ya mungkin kalau soal perencanaan keuangan tuh yang penting tuh tujuannya dulu sih ya. Tujuan kita tuh mau kemana gitu. Biasanya tiap orang juga beda-beda. Aku jujur masih single gitu ya. Tujuanku tentu melanglang buana ya. Jadi itu juga jalan-jalan gitu. Jangan lupa juga intinya kita juga yang tahu gitu ya. Kita tahu mau kemana gitu ya. Jadi dan menuju financial freedom juga nanti kan misalnya kebebasan finansial tuh apa sih gitu kan. Kebebasan finansial itu kalau by literasi definitely ketika kita udah gak punya utang gitu kan ya. Itu dream semua orang gak punya utang di tengah godaan-godaan KPR dan kredit sana sini gitu termasuk kan ya. Cicilan juga berarti Kak Fai ya? Iya dong gitu. Jadi kalau bisa juga punya pendapatan sampingan tadi investasi di properti atau apapun kalau mau ada bisnis lain juga gak apa-apa gitu ya. Tapi kalau untuk single maupun menikah, dana darurat itu beda gitu ya. Nah ini nih Kak Fai, ini penting nih, apa yang harus dibedakan gitu ya cara nabungnya dari Karina dan juga Kak Fai aja di sini contoh nyata bahwa pasti ada bedanya ya. Iya, jadi kayak kalau dana darurat untuk single tuh sebenarnya cukup 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan misalnya. Kalau menikah 6 sampai 12 kali pengeluaran bulanan gitu kan. Tapi sekali lagi, yang penting itu tujuannya dulu apa. Beda kalau misalnya kalau saya pribadi mungkin ada banyak yang lebih apa sih nanti kalau saya meninggal apa yang bisa saya berikan untuk orang banyak dan itu udah pasti my purpose in life gitu kan ya. Jadi my financial goal juga akan support my purpose gitu. Menikah juga udah pasti as an individual, though you are a wife gitu kan ya, ibu gitu kan, pasti juga punya purpose tadi. 50% itu udah kayak singa loh, gede banget. Jadi congratulations ya. Karena you can simpan 50%-nya karena biasanya itu patokan untuk single sih 50% kalau bisa langsung di save gitu kan. Jangan lupa juga tujuan misalnya bagaimana caranya juga bisa juga asuransi misalnya, kalau sakit jangan sampai nyusahin orang. Tadi kan independen also nggak nyusahin orang kan gitu. Jadi udah pasti yang paling penting tuh asuransi kesehatan misalnya. Gitu tuh penting banget. Nah on top of asuransi kesehatan, ya itu disesuaikan lagi dengan tujuan masing-masing. Ada anak mungkin ada asuransinya beda. Kalau aku single juga asuransinya beda gitu sih. Gitu ya, yang penting iya benar-benar kita harus mencapai financial freedom. Jadi kalau masih nyicil-nyicil sekarang nggak apa-apa gitu kan. Karena tujuannya tuh untuk ke depan ya. Soalnya, saya nggak tahu ini saya ngomongnya benar apa enggak ya Kak. Boleh Karina. Buat kalau buat aku, kalau aku punya cicilan itu tadi Bu, itu saya mikir nih gimana caranya saya harus jemput bola kerjaan. Jadi itu menahan saya, dan itu menahan saya untuk tidak beli sesuatu yang tidak dibutuhkan gitu. Cuma kan tidak semua orang mampu menahan itu dan waktu itu aku pernah ngobrol, ternyata tidak semua orang memang bijak untuk bisa punya cicilan ya. Ada yang mendingan dia benar-benar nabung terus sampai akhirnya dia bisa kebeli gitu. Cuma kan ada beberapa hal yang nilainya ada inflasinya gitu. Kalau misalnya, jadi apa yang terus value of money-nya udah berubah juga. Jadi kalau nggak sekarang kapan lagi? Cuma itu kan beda-beda orang. Cuma buat aku
kalau aku punya cicilan untuk saat ini ya, mungkin aku nggak tahu kalau nanti aku udah umur yang lebih dewasa lagi, itu membuat aku di masa produktif ini justru jadi lebih Semangat. Oke, jadi memang terpacu. beda-beda juga gitu. Iya bener, yang penting bijak aja dan pasti kalau ngurutin semua financial advisor ya ada persen-persenannya lah ya. Yang kita udah bisa belajar sendiri berapa persen untuk nyicil, berapa persen dari pendapatan dan lain-lain. Ya kalau gitu. bisa cicilannya produktif tadi ya. Iya. Tapi untuk sesuatu yang produktif, bukan untuk Jangan spending konsumtif aja. dong. Nah, ih keren Makanya banget. aku saat ini memilih untuk tidak punya credit card karena aku takutnya nggak bijak, Bu. Beda banget saya sama suami saya itu beda banget. Kalau suamiku tuh benar-benar credit card itu ya untuk sesuatu yang Tiap hari, sehari-hari bukan hari-hari, justru kalau misalnya ada urgent gitu. Jadi bukan yang atau kayak kakak iparku, dia bijak banget menggunakan kartu kreditnya. Justru kartu kreditnya bisa membuat dia pergi keliling dunia, kan banyak yang kayak gitu kan. Ya. Bisa. Tapi kalau saya tahu kalau nggak bisa, belum bisa. Jadi udah jangan tambah-tambahin, cukup. Iya. Oke, bahkan yang tahu diri kita sendiri. Betul. Iya ya, kebijakan tuh dimulai dari itu juga tuh. Dari saat Karina, aduh kalau gue kayaknya nggak bisa deh. Itu udah termasuk bijak dan penting loh untuk mengatur keuangan loh ya. Keren banget. Nanti kita bakal nanya-nanya lagi, tapi aku mau ngingetin pasti buat teman-teman yang ada di rumah kalau misalnya mau nanya ke Karina atau ke Kak Fai juga langsung komen di bawah ini. Sekarang tim lagi memilih kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang terbaik untuk ditanyain langsung dan nanti akan dapetin OVO senilai 200.000 dari FWD pastinya ya kan, dan juga Vimela. Nah terus mau ke Karina lagi nih ya, seru banget soalnya tadi lagi menggebu-gebu lagi semangat banget. Maaf soalnya nggak puasa sendiri nih kayaknya masih menggebu-gebu. Pengalamannya nih, kita kan pasti yang ngelola keuangan gak segampang itu, apalagi mungkin menyatukan pendapatan dari suami dan juga kamu gitu ya. Ada gak sih gimana sih caranya imbangin gitu tadi yang kebutuhan pribadi saat ini dan masa depan keuangan yang lebih baik gitu. Karena kan saat ini juga kita kadang-kadang orang suka bilang YOLO lah, hidup tuh untuk saat ini juga. Kapan lagi, hari gak bisa diulang lagi. Sementara harus ngerencanain juga tuh masa depan. Nah, menurut aku ya, ini kan zaman dimana sedikit-sedikit orang bilangnya pengennya healing. Healingnya padahal liburan mulu, yang sebenarnya cuma refreshing. Menurut aku healing itu adalah sesuatu yang kata-kata yang memang harusnya menyembuhkan, dan itu nggak bisa kita pakai asal ngomong gitu loh, cuma sekedar buat refreshing. Nah, kalau kita ngomongin, kita pengen saat ini ngerasain apa yang enak juga, tapi pengen punya masa depan yang enak juga kan. Nah, tapi banyak banget anak muda sekarang yang, kalau orang dulu tuh, kita tuh kerja dulu berapa periode, misalnya 1 semester, baru kita ambil break. Bukan yang tiap minggu kita pergi kemana buat refreshing gitu. Kalau kayak gitu jadinya kita nggak bisa punya simpenan gitu loh. Sama kayak anak sekolah, kenapa dia belajar dulu terus dia punya libur semester. Karena dia harus menyelesaikan suatu tugasnya dulu, baru dia bisa enak-enakan. Makanya kenapa ada pepatah, merakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, kayak gitu menurut aku. Jadi tapi bukan berarti kita nggak bisa nikmatin apa yang kita pengen sekarang juga, gara-gara pengennya masa tuanya harus kaya raya banget ya. Benar, financial freedom pastinya pengen gitu, tapi jadinya jadi ansos gitu ya, gara-gara tapi itu tadi misalnya kalau mau liburan ya setahun 2 kali lah. Normal gitu. ya. Jangan setiap bulan apa setiap minggu dikit-dikit staycation. Kan nggak gitu juga gitu. Menurut aku juga yang tadi Kak Fai udah bilang, pentingnya kalau misalnya di keluarga tuh menurut aku setiap individu tuh harus punya asuransi kesehatan sih. Bener ya. Itu yang paling penting juga. Dan juga harus melek investasi. Entah deh, terserah, kan zaman sekarang bisa beli reksadana yang harganya 100.000. Bisa. Kayak gitu. Pokoknya yang penting sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Dibiasakan gitu ya. Setuju kalau soal asuransi juga aku setuju banget, karena penyakit nggak ada yang tahu. Dan amit-amit kita sakit sudah ada bantuan lah, itu yang paling penting, dan itu juga dari hasil kerja keras kita sendiri gitu loh ya kan. Sebelum kita lanjut-lanjut nih, sebelum kita nanya-nanya juga pertanyaan yang ada di rumah lagi dikumpulkan, kita main quick question dulu sedikit. Untuk Karina dan juga untuk Kak Fai ya. Nih main disordered aja, pilih A atau B gitu. Tapi ini nggak harus rapid answer kan? Nggak harus, jadi harus. jawab aja bareng-bareng, nanti kita tanya alasannya kenapa. Apakah sama ataukah beda? Nah ini akan seru ya. Pertama,
liburan ke luar negeri atau beauty treatment full tapi di dalam negeri aja? Aku keluar negeri lagi. Coba Kafai? Keluar negeri. Keluar negeri juga. Gak apa kan dua-duanya udah cantik. Menambah wawasan ya Kak. Menurut aku keluar negeri itu Bukan untuk menambah memori dan wawasan dan itu Iya. sebuah investasi. Tapi bukan berarti ke beauty clinic juga nggak investment, apalagi kerjaan aku ya walaupun muka aku lagi nggak gitu juga ya kulitnya nih kalau di zoom, tapi itu sebenarnya aset juga kan Betul. kerjaan aku. Gitu. Tapi untuk saat ini jalan-jalan ke luar negeri ya. Aduh. Kafai kan sering traveling nih. Kira-kira upcoming nanti terdekat rencananya pengen kemana yang belum? Pengen ke Everest Base Camp sih, doain ya. Ih seru banget loh. Itu kayak, ayo kalian mau ikut ya? Keren banget, keren banget. Dari kemarin gak ada yang mau nemenin kayak. Biar gak kedinginan ya Kafai. Biar gila Ada temen sendiri aku nanti aku kabarin Oke, ya Kafai ya. oke, Siapa oke, tahu kamu oke. bisa. Kalau aku soalnya gak usah deh, aku lihat foto-fotonya aja. Iya. Jarang posting, aku jarang posting soalnya. Tapi nanti jalan-jalannya ya. seru ya. Tapi aku selalu pengen sih ke wisata-wisata yang lumayan Ekstrim. anti-mainstream, terus juga yang unik gitu loh. Iya. Karena ya kapan lagi gitu kan ya. Mumpung masih Mumpung kuat. lagi bisa. Percaya nggak sebelum nikah tadinya kalau nggak COVID, aku pengen ke Korea Utara sendiri. Oh my god. Bareng-bareng. Nanti ya kalau misalnya saya udah sapi ya, kalau udah sapi ya, oke. saya jadi sama suami Kita mulai saya. gila nih kalau kayak gitu. Ih seru nih ya. Jadi menemukan sesuatu. Kita lanjut dulu deh nih yang kedua. Transaksi tunai atau non tunai? Aku cashless. Iya, aku juga non tunai. Non tunai ya. Tunai banget sih Sama sih aku sekarang. juga sih ya. Sekarang udah apapun gampang dari gadget, dari handphone udah bisa non tunai semuanya kalau bisa ya. Ini aja dekat pinggiran aja udah pakai QR Iya, ya. bisa. Terus loh, Food, udah hebat. food truck ya, food stall dan lain-lain. Nah berikutnya tabungan investment atau investasi aset nih sampai keblinger gitu ya. Tabungan berarti kan bisa kita bilang tuh uang aja nih, uang cash atau investasi aset nih kayak rumah atau tanah atau ruko. Pilih yang mana? Ada Aku dua-duanya sih. Dua-duanya ya. Karena beda Nah, tujuan. beda gimana nih tujuan. Ibu Guru Karina? Nggak, itu kakak dulu yang ngomong. Tapi benar, kalau aku dua-duanya karena nggak mungkin kita nggak punya yang liquidnya juga. Karena tabungan lebih ke short Ya. term, kalau aset kan untuk long term karena dia nggak gampang dicairkan Cairkan. kan gitu. Oh, Tapi oke. dalam jangka panjang bisa returnnya lebih bagus gitu. Nah, harus punya dua-duanya. Kalau bisa, ya kan. Kalau yang sekarang mungkin masih muda-muda gitu ya. Aduh, aku masih punya tabungan dulu. Ya nggak apa-apa, bagus. Dari Nanti- tabungan kan kalau nggak salah step berikutnya tuh dana darurat ya Bu ya. Udah harus punya. dana darurat, insurance, baru kita cari tanah kecil-kecilan. Hah? Tanah pot juga bisa tanah pot ya. Tanah pot dulu cicil. Berikutnya nih, pertanyaan nomor 4 ya. Asuransi atau deposito? Yang lebih dulu, Yang lebih dulu. yang lebih penting, yang lebih dulu, yang lebih pengen orang-orang harus punya tuh kira-kira apa? Pengen sombong dua-duanya ada kan nggak mungkin ya. Jadi kalau ada yang belum punya dua-duanya mungkin asuransi dulu. ya. gitu. Asuransi Karena dulu, setuju gimana ya. nggak, kita harus melindungi diri kita sendiri dulu baru. Gini, deposito itu kan biasanya ada minimumnya berapa kan? Betul. Sedangkan kalau asuransi you can start from 300 ribuan bahkan kan. Jadi harusnya sih kalau kamu punya pendapatan yang cukup, masa nggak bisa sih bayar premi 300 ribu demi keselamatan kamu juga. Gitu. Nah, setuju ya. Ntar kita tanya, kira-kira kalau di FWD startnya from berapa gitu ya. Macem-macem soalnya bisa benar-benar ngikutin pendapatannya kita nih teman-teman. Yang terakhir ya, asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Nah Sulit ini saya mau banget. belajar dari Kafai, jadi aku nggak usah ikut jawab. Aduh, apa aja deh yang jawab deh. Iya, ini tuh bener-bener sekali lagi kalau basicnya dulu karena gini, karena sebenarnya asuransi itu termasuk produk tersier ya, maksudnya Oke. ya nggak mungkin kalau kita secara daily basis kekurangan tuh udah beli asuransi, tapi kalau udah melek asuransi itu bagus banget. Tapi setidak-tidaknya kita punya asuransi kesehatan dulu, itu Kesehatan karena dulu. kan untuk diri kita sendiri. Ya. Kalau lebih gitu ya, baru tuh beli yang asuransi kematian. Karena kenapa? Karena kita juga mulai mikirin nih orang sekitar kita. Kalau kita nggak ada, tadinya ada orang-orang yang karena juga bilang breadwinner juga gitu ya. Mungkin aku juga ada beberapa orang yang sekarang nih mendapatkan ini benefit dari penghasilan aku tuh aku harus memastikan kalau aku nggak ada gimana ya orang-orang ini misalnya kayak gitu kan. Oke. Jadi ya mulai dengan BPJS dulu ya, kalau bisa. BPJS tuh is a must loh, BPJS kesehatan Yes, ya. ini banyak banget. Harus
apapun ya ini fenomena yang terjadi. Karena aku mikir, kan suka ada yang kadang ini bukannya aku nggak punya rasa simpati ya, tapi kadang-kadang ada yang komplain perkara biaya-biaya lah rumah sakit gitu. Tapi kadang-kadang aku suka ngobrol sama temenku, apa sih salahnya pakai BPJS? Emang lu segengsi apa sih? Padahal itu negara menyediakan buat lo demi kemudahan lo. You just have to pay 100-200 ribu ya Bu. Saya juga pakai BPJS. Kalau yang independen ya. Iya, cuma sekian kalau bukan yang BPJS kesehatan gitu. Dan BPJS sekarang emang sih tetap harus datang dari pagi, tapi nggak yang zaman mamiku banget. Ibu saya tuh kan survivor, Bu. Jadi jam 4 pagi kami udah jadi tuh waktu itu, nah ini cerita lagi nih ya. Ceritanya waktu itu uangnya tuh belum pinter lah manajemennya. Dan waktu itu ceritanya BPJS tuh nggak boleh kepisah-pisah. Waktu itu aku mikir kalau misalnya bisa nggak kalau radiasi sama operasinya pakai pribadi, kan yang gede kan kemonya tuh, ternyata nggak boleh. Jadi ya udah kita pikir BPJS aja deh. Kata dokternya juga udahlah Bu BPJS aja gitu. Memang sih sistemnya ada tuh prosedur tapi gitu. Semuanya di cover Tapi kan. sebenarnya itu semua di cover. Dan sebenarnya kalau kita mau jalanin dan kita mau cari tahu, nggak cuma Menunggu informasi, cepet kok sebenarnya semua bisa gitu. Jadi manfaatkanlah BPJS itu pemirsa yang budiman. Dan kalau mau nyamannya lebih, top up di asuransi. Top up di asuransi. Setuju sih, setuju banget ya. Apalagi benar sekarang asuransi udah bisa di custom sesuai dengan keinginannya kita. Mau yang jiwa dan kesehatan juga ada gitu kan. Mau yang kesehatan doang atau jiwa doang. Semuanya sudah tersedia gitu. Jadi gak susah-susah banget. Itu tadi kita main quick question sedikit bersama dengan Kak Fai dan juga Kak Karina nih soal keuangan gitu ya. Dan kita pengen lanjut membacakan penanya-penanya kali ya. Udah ada pertanyaannya? Oh sudah ada. Ini beberapa yang sepertinya akan mendapatkan OVO senilai 200.000 atau enggak. Nanti kita umumin di akhir. Tapi yang pertama-tama ini katanya untuk Kak Karina dulu dari @Robi_Ahmad. Hai Kak, ya menurut Kak Karina kegiatan apa aja sih yang dapat dilakukan untuk tetap mendapatkan income di luar kesibukan pekerjaan rumah tangga? Ngurus anak dan lainnya. Agar aku juga bisa tetap dapat nih financial independent. Wede, Robi_Ahmad. Oke, ini yang nanya laki-laki tapi pertanyaannya kayak ke perempuan gitu. Iya benar. Siapa tahu perhatian loh berarti. Bapak rumah tangga mungkin ya. Mungkin dia itu kali perhatian sama istrinya juga. Enggak, kadang-kadang bener loh. Sebenarnya suaminya tuh nggak masalah istrinya ngurus anak full. Cuma kadang-kadang istrinya, nah itu denger omongan tetangga. Ya kan? Cuma jadi ibu rumah tangga. Nah, itu langsung. padahal mah ya Allah nggak tahu aja capeknya jadi ibu rumah tangga. Cuma kalau misalnya memang bisa dapat income lain, kita memang harus belajar punya satu skill sih. Ya. Apapun itu yang kira-kira bisa menghasilkan kayak aku nih. Aku bilang sama suamiku, mamiku juga nyaranin. Nanti kalau Shana udah setahun, coba deh belajar apa kayak terserah mau belajar bikin kue, mau ke hot kitchen, mau kamu belajar make up, mau kamu belajar hairdo, pokoknya skill apapun atau kamu mau sekolah kan. Aku tuh sebenarnya lumayan suka sama perhotelan dan pariwisata. Terus kamu mau ambil adalah kita ngincer beasiswa gitu. Nah pokoknya abis itu kamu jadinya bisa punya tambahan sampingan lain kayak gitu. Jadi menurut aku kalau memang istrinya kiranya ada skill yang bisa diberdayakan dan bisa diatur waktunya, ya coba jualan aja ke tetangga-tetangga dulu kayak misalnya gitu. Tahu nggak yang paling suka ibu-ibu zaman sekarang? Apa tuh Karina? Itu loh Bu, kalau misalnya di e-commerce tuh bisa pakai link-link yang Tapling ya? Itu ternyata bisa dapat commission. Banyak ya loh. Dan itu ternyata menghasilkan sekali. Bener. Aku sebenarnya jadi ibu kan explore Instagram tuh kerjaannya tuh pasti perintilan Ibu-ibu bayi, lain ya? ibu-ibu lain perintilan bayi, perintilan MPASI. Kok produk ini di link nomor sekian, terus ternyata kalau ada yang beli dari link dia, itu dia dapat commission dan dia bahkan di situ cuma bermodalkan handphone dan kuotanya aja gitu. Jadi kalau misalnya punya informasi mengenai itu ya kenapa tidak dilakukan, nggak ada salahnya juga. Kan lumayan nanti hasilnya bisa buat beli skincare ataupun bisa buat beli asuransi kesehatan. Gitu. Atau bisa beli emas dikit-dikit ya suaminya. Nggak tahu kalau make upnya.
ibu-ibu zaman dulu kan gitu. Iya benar. Tiba-tiba dia kan dikasih suaminya Emas ya, beli emas ya. tiba-tiba emasnya Udah banyak, tahu. tiba-tiba punya tanah di mana gitu. Tuh keren. Setuju sih, bener sih ya. Affiliates itu ya. Itu affiliate. Karena kalau dulu awal-awal tuh cuman bisa mungkin yang followersnya banyak doang gitu. Sekarang nggak usah Bu, semua udah bisa. Affiliates keranjang FWD kuning. juga punya program affiliates loh. Tuh. Tetap masuk ya. Ada Bisa Kafai, bener. kita juga punya program Nanti affiliates. kita jelasin ya, tapi aku pengen bacain dulu nih berikutnya dari untuk Kafai dari @vimavimo. Banyak. Kak, maaf mau nanya, katanya dibutuhkan mental seperti apa ya kalau ingin menjadi seorang wanita yang independen? Jujur aku masih dalam lingkungan yang kadang tuh suka underestimate gitu sama perempuan. Tadi aku bilang kan tantangannya. Iya bener ya, omongan orang dan lingkungan. Agak susah ya kalau datangnya dari karena mungkin saya juga termasuk privilege datang dari keluarga yang juga perempuannya cukup independen gitu kan. Jadi surrounded by independent woman as well. Jadi kalau misalnya tapi again karena saya juga melit cukup banyak orang gitu ya. Saya lead like more than 100 people under my team gitu kan. Emang selalu pengen kayak jadi perempuan tuh jangan pernah perempuan di Indonesia mungkin terbiasa dengan gak enakan ya kan? Karena dari kecil mungkin memang begitu value yang diajarkan jadi nggak ungguh ya kalau Jawanya itu kayak nggak enakan tuh banyak gitu kan dan kadang-kadang ada norma-norma juga padahal sebenarnya kalau kita mau lihat dari norma agama nggak kayak gitu juga gitu kan sebenarnya itu mungkin yang kalau kita punya anak perempuan diajarin untuk bukan menjadi bukan untuk sombong gitu ya cuma kayak mulai percaya diri dengan keputusannya sendiri gitu kan ya berani mengambil keputusan gitu berani untuk diekspos juga gitu ya jadi kalau saya lihat sih kadang-kadang perempuan di Indonesia itu memang mental untuk maju atau tampilnya masih kurang gitu karena masih mikirin ntar gimana ya ntar kalau gitu dan selalu mikirin apa kata orang gitu kan ya jadi padahal kalau nggak kejedot nggak belajar gitu ya jadi tabrak aja dulu gitu kan ya kenapa enggak kan kalau literasi juga suka bilang laki-laki kalau misalnya dari 10 requirement baru bisa 1 bilangnya bisa gitu ya. Gitu. Perempuan harus 10-10-nya dulu baru bilang bisa. Makanya kadang-kadang menuju tangga leadership tuh kalau laki mah bilangnya bisa gue gitu. Karena kalau cowok tuh kalau cewek kayak ada 10 persyaratan kayaknya udah 8 nih padahal bahkan udah 9 tapi yang ke-10-nya belum berani tuh untuk stand up untuk nge-lead. Tapi kalau cowok baru dari 10 persyaratan baru terpenuhi satu aja dia udah bilang bisa gitu. Contoh ini suamiku baru ngomong soal ini persis semalam. Persis banget omongannya. Oke, itu gitu. menarik ya. Jadi emang dari mentalnya dikuatin dulu ya mungkin tuh untuk Vimo ya, dikuatin dulu. Tapi again of course nggak langsung percaya diri gitu aja, kita harus terus menambah wawasan ilmu, skill, makanya tambah ilmu tambah skill, jangan pernah ini ya rendah diri untuk nambah. Itu setuju banget ya. Berikutnya nih terakhir nih 3 penanya terbaik tadi habis ini kita akan kasih OVO 200.000 ya. Ada yang terakhir selamat untuk @bos.titin. Wah udah jadi bos nih kayaknya ya. Kafai katanya menurut kakak penting gak sih kita punya tabungan tanpa suami tahu? Ini baru tadi dibilang. Aku dulu nanti gak ke dia apa-apa, ya. nanti Karina jawab juga. Buat jaga-jaga gitu buat kita. Kan kita gak tahu besok-besok rumah tangga seperti apa. Bos Titin harus positive thinking dong. Tapi gak apa-apa punya tabungan juga yuk. Iya nanti tambahin ya Arin ya. Karena kan kalau saya pribadi sih yang penting ini asumsi berarti sumber pendapatannya dari suami aja misalnya. Kan tinggal di awal bahwa ini bagian aku ya. Nah bagian akunya mau diapain harusnya ya udah nggak usah bilang lagi. Betul. Bukan berarti bohong tapi kan nggak spill semuanya juga nggak apa-apa kan. Yang penting agreementnya adalah ini bagian gue ya gitu kan. Ketika udah jadi bagian aku mau aku apain. Bahkan ketika nanti kita menabung kita manage uangnya. Pasti balik-baliknya buat keluarga lagi. Perempuan mah gitu udah pasti. Kalau ada yang susah, suami susah, buat anak susah. anaknya nih. Nah buat anak udah pasti gitu. Udah pasti. Coba Ibu bagaimana Bu? Setuju banget. Berarti perlu ya, boleh ya kita. Nggak usah takut dan itu tadi kalau misalnya kan udah ada bagian kita nih. Yang penting misalnya nih tadi asumsinya hanya dari suaminya aja ya. Yang penting pas dikasih urusan rumah tangganya juga sudah terpenuhi. Susahnya kalau misalnya mau di-save, kalau aku tahu banget betapa bangganya suami-suami yang tiba-tiba 20 tahun kemudian tahu istrinya punya aset tersebut. Banyak loh. Gitu banyak. Karena bener deh. Terus satu lagi. Kalau aku memang waktu sebelum menikah,
itu memilih untuk memakai print up karena kan aku sama-sama bekerja ya. Benar. Gitu. Tapi ada kan di Indonesia tuh kayaknya nggak positive thinking gitu loh. Iya. Soalnya kalau pakai print up tuh ntar emang dipikirnya mau cerai, padahal enggak loh, itu banyak menyelamatkan suaminya juga. Wah. Dan banyak suami menyelamatkan istri menyelamatkan suami, sama-sama nyelamatin. Kalau nih misalnya suaminya memilih untuk melakukan hutang apapun, Iya. kan kalau ada apa-apa kan kalau nggak pakai print up aset bersama kan, aset istrinya kena Istri terbawa. Tapi kalau misalnya kita pakai print up, aset istrinya kan nggak terbawa. Jadi seenggaknya kalau suaminya ada apa-apa, istrinya bisa jadi savior. Iya. Gitu. Nah ini sama aja istilahnya, sama kalau misalnya kamu mau punya tabungan tanpa diketahui suami, bisa jadi malaikat buat suami. Gitu. Jadi Apalagi kalau sumber pendapatannya dari kita juga. Iya, gitu. iya, Harusnya iya. sih nggak isu sih. Gitu. Go. Boleh ya jawabannya ya. Tadi selamat untuk 3 penanya terbaik. Kita boleh scroll lagi tadi nama-namanya untuk mendapatkan 200.000 ya. OVO dari ini pasti FWD dan juga dari Vimela, luar Buat biasa. buka puasa ya. Buat buka Ini THR comes puasa. early ya. Siapa tuh tadi namanya, kita cek dulu yuk. Kita scroll ke atas, ada Bobby, ada Vimo dan juga Bos Titin. Terima kasih. Nanti dihubungin ya sama tim Vimela ya. Kita mau nanya, tadi menarik juga Kak Fai. Kak Fai bilang ada yang bisa itu tuh nambah-nambah affiliate buat FWD Tapi gitu kayaknya ya. terpisah deh ya nanti ya. Tapi kita ada kok. Tapi kita tetap ada. Oh Iya, gitu ya. Tapi menurut Kak Fai nih ya kan, sekarang kan produk asuransi itu udah banyak banget. Kita juga tadi udah bilang bahwa penting sekali punya produk asuransi gitu ya. Resiko-resiko yang ada di kehidupan kita tuh banyak gitu. Nah, produk apa yang paling penting dan mungkin bisa disarankan nih ya kepada penonton yang sekarang untuk memulai asuransinya dulu? Oke, kalau sekali lagi asuransi itu kan sebenarnya kalau yang dasarnya nih ya kan mengganti kerugian. Ya. Nah kalau asuransi kesehatan udah pasti kerugian akibat biaya kesehatan gitu kan ya. Kalau misalnya asuransi kematian itu kan mengganti kerugian finansial atas meninggalnya seseorang. Nah makanya kita yang paling tahu sebenarnya tujuan beli asuransinya apa. Karena itu bagian dari manajemen finansial gitu ya, perencanaan keuangan gitu beli asuransi itu. Nah kalau setiap fase kehidupan tuh kebutuhan asuransi jujur saya bilang beda gitu. Jadi kalau misalnya masih single udah pasti mikirin diri sendiri dulu, tadi udah pasti kesehatan gitu ya. Kecelakaan diri atau apapun ya terkait dengan diri sendiri. Terus juga mulai mikirin, oh kalau udah mulai penghasilannya lebih banyak lagi, mikirin oh ya kalau orang tua, kalau aku kenapa-kenapa orang tua gimana gitu kan, ada deh yang ditinggalin gitu kan. Jadi terus juga kita harus tahu bedanya asuransi yang tradisional sama yang kita kenal dengan unit link gitu misalnya. Itu juga, Ya itu kan beda ada ya soalnya. investasinya. Nah mungkin aku harus pesan banget nih ya buat teman-teman yang ada di rumah dan semuanya. Tolong kalau beli asuransi yang ada investasinya itu kalian emang tahu banget bagaimana cara kerja investasi gitu ya. Jadi karena unit link itu bukan investasi yang ada asuransinya, tapi asuransi yang ada unsur investasinya. Untuk apa? Makanya lebih tepat sebenarnya dibeli untuk orang-orang usia lebih muda loh. Karena sebenarnya tujuannya jangka panjang banget gitu. Jadi unit link itu sebenarnya produknya untuk jangka panjang, di mana bisa jadi nanti 10 tahun, 20 tahun kemudian ketika kita mungkin sudah penghasilannya tidak setinggi bangsa produktif gitu ya, uang hasil investasinya sudah bisa menutupi biaya asuransinya gitu. Jadi emang jangka panjang. Jadi kalau kita harus tahu, oh produk ini tujuannya untuk jangka pendek kah, menengah kah, jangka panjang kah. Jadi dari sisi kita juga konvensional apa agresif gitu ya, terus investasinya juga harus tahu. Jadi jangan pernah bilang tiba-tiba baru beli setahun 2 tahun, kok uang saya berkurang segala macam. Teman-teman makanya dibaca polisnya, dilihat sales ilustrasinya, tanya sama tenaga penjualnya, agen kah atau siapapun salesnya gitu ya. Ini saya kebutuhannya ini untuk sekian tahun lagi apa gitu ya. Baca lagi sales ilustrasinya dan pastikan begitu polis yang diterima dibaca baik-baik. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanya langsung. Karena sekali lagi kita memperbolehkan dan juga regulated by OJK gitu ya. Dalam 14 hari setelah diterima polisnya boleh kok ngebatalin sebenarnya. Kalau ternyata loh pas baca polisnya kok nggak kayak gini sih yang diterangin sama salesnya gitu ya. Boleh gitu ya. Tapi akan lebih baik kalau ternyata kayaknya nggak gini terangin, tapi ternyata dapat penjelasan lagi nih dari customer service kita atau datang langsung ke kantor.
ternyata oh iya berguna kok, tetap cuma mungkin harus disesuaikan apanya nih gitu. Nah itu ekspektasi kita juga mungkin harus disesuaikan, oh bukan untuk 2 tahun lagi loh, tapi memang untuk 10-20 tahun lagi gitu. Oke, ini aku juga baru tahu nih bahwa apa namanya ada yang beda baru tahu bahwa 14 hari bisa dibatalkan ya, amit-amit tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau apa yang perjanjian di awal. Karena kadang mungkin kalau denger aja tanpa baca tuh kita iya aja gitu loh. Belum terlalu detail ya Kak Fai ya. Begitu dibaca baik-baik baru menemukan gitu ya. Kita harus belak-belakan ya di sini Iya, ya. bener. Ini podcast belak-belakan kan. Jadi ini bagian dari edukasi aku literasi keuangan kepada seluruh masyarakat Indonesia ya. Bagian dari tanggung jawab gitu ya. Kita harus baca baik-baik isi polisnya. Cafe udah ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena yang namanya agent atau sales sih gimana caranya dia dapat itu Closing. closing itu Iya kan? nggak salah juga gitu. Nah kitanya sebagai customernya ya harus lebih pintar lagi, Lebih dan proaktif, lebih proaktif, tanya. lebih detail juga, mau baca juga. Iya. Itu yang penting ya. Tapi kalau Karina sendiri menyiapkan asuransi ini kalau boleh tahu nih ya secara garis besar aja. Biar ada bayangan kepada teman-teman yang ada di rumah tuh apa aja yang sudah kamu pakai untuk kamu dan keluarga kamu. Sekarang ini asuransi kesehatan. Ya. Terus sebenarnya mumpung suamiku nggak nonton, tapi jangan kalau misalnya ada temennya suami yang nonton, jangan itu ya. Kan kalau jiwa nggak perlu ACC suami Bu. Benar. Nggak ACC suami, udah bikin jiwa lagi sendiri. Itu Untuk ya. yang lain ya. Asuransi kesehatan, Untuk yang asuransi disayang yang jiwa. lain ya. Iya gitu. Kan soalnya tadi cerita kan keluarga juga kita mikirin gimana kalau ada apa-apa gitu. Oke gitu ya. Dan mungkin terakhir nih ya sebelum kita tutup live hari ini pengen nanya juga berarti ada solusi nggak nih dari Kak Fai gitu ya. Terutama yang diberikan sama FWD Insurance sendiri. Produk-produk yang menarik mungkin yang lagi wah ini harus nih orang-orang punya atau ini tujuannya bagus sekali yang sesuai. Dan kita kalau misalnya pengen tahu lagi produk-produk dari FWD Insurance itu bisa kontak kemana mungkin, hubungin kemana atau baca-baca di mana? Oke. Kebetulan banget ya tahun 2023 ini kan kita FWD udah beroperasi 10 tahun nih di Indonesia gitu. We are 10 years young. Satu dekade. Gitu. Jadi udah dengan juga solusi changing the way people feel about insurance gitu ya. Itu visi kita. Kita pengen masyarakat Indonesia itu juga dalam membeli asuransi atau dalam proses transaksinya itu tahu sebenarnya asuransi itu tuh oh kayak gini ya, ini tuh bagus, asuransi tuh bagus gitu sebenarnya. Jadi hanya karena beberapa oknum di luaran gitu ya yang mungkin menjualnya tidak tepat gitu ya, prosesnya juga tidak tepat, jangan sampai rusak susu sebelanga ya, jangan nilai setitik ya. Tadi kan dari tadi tuh Karin tuh selalu menggunakan pepatah-pepatah, aku merasa seangkatan loh gitu ya. Jadi coba deh pikir baik-baik gitu ya, sebenarnya pertanggungan tuh penting banget. Nah kita tuh juga selain punya banyak produk gitu ya, produk-produk udah pasti yang tradisional, kita ada kesehatan, kematian yang memang tradisional juga, ada juga yang unit link, kita baru launching FWD Passion Link gitu ya. Passion Link itu nanti ada banyak manfaatnya, tambahannya juga ada ekstra pertanggungan sampai dengan 5 miliar untuk kalau meninggal karena kecelakaan gitu ya, ada loyalty bonus itu juga. Semuanya bisa dilihat di websitenya kita gitu ya, atau hubungi customer service. Oke. 1525. Nah, tapi berapa juga coba diulang lagi sih. Aku takut salah, silakan dilihat websitenya lagi langsung aja. di FWD ya, Gitu langsung ya dilihat di website untuk, FWD. Dan customer service kita juga bisa. Nah, tapi mungkin aku perlu ingatkan lagi gitu ya, walaupun mungkin di episode sebelumnya ada dari FWD sendiri sebagai bagian dari tadi kita spirit kita untuk merubah cara pandang masyarakat tentang asuransi gitu ya. Kita pengen memberikan layanan lebih di mana itu kita punya FWD Care Recovery Plan. Gitu. FWD Care Recovery Plan. Jadi itu sebenarnya layanan tambahan, nggak beli, bukan produk yang dibeli tambahan gitu ya. Untuk nasabah-nasabah yang misalnya untuk yang keluarga diberikan kalau tertanggung meninggal dunia, diberikan pendampingan psikologi gitu ya, dapat dari kita juga sampai dengan 6 bulan setelah. Jadi ini pasca klaim justru. Ketika kita ngeklaim, kita lihat ada nasabah kita yang meninggal, maka kita kontak keluarganya terdekat jika membutuhkan pendampingan, karena nggak semua orang siap loh dengan kehilangan. Tapi juga ada beberapa urusan administrasi kita bantu juga, misalnya harus ngurus ke manapun gitu ya, ke dukcapil atau apa gitu. Terus juga misalnya terkena critical illness, misalnya cancer kan down tuh ya secara psikologi, itu kita berikan pendampingan dari psikolog juga gitu untuk
kalau mereka juga ngerasa nggak punya tempat untuk bercerita gitu kan. Itu kita berikan pendampingan sampai dengan 6 bulan gitu. Jadi on top of dari produk yang kita jual dan benefit yang kita bayarkan, kita berikan lagi layanan tambahan. Kayak recovery plan tadi. Ekstra gitu. tuh spesial dari FWD Insurance buat nasabah FWD pastinya ya. Sekali lagi buat yang sering lihat kalau lewatin daerah SCBD. Itu ada gedung yang menyala-nyala ya. Itu bukan emang bener itu, bukan salah lagi, itu adalah kantor FWD. bisa mampir. Langsung mampir. Tanya-tanya. Jadi jangan cuma diliatin doang ya. Kalau bingung nih kantor kok keren banget gitu. Disitulah mampirin sekalian tanya-tanya, atau kalau misalnya belum nanya-nanya dilihat dulu, dicek di website, di sosial media, kira-kira ada nggak ya yang cocok sama kebutuhanku saat ini. Itu menarik banget sih. Mungkin Karina juga bisa lihat-lihat tuh yang FWD Care Recovery Plan. Menarik sekali gitu ya. Sebelum kita tutup, tadi aku mau nyebutin ya kan, selamat untuk para pemenang yang tadi udah bernanya. Maaf banget nih kalau misalnya pertanyaannya belum terjawab. Mungkin habis ini bisa langsung DM ke Instagramnya FWD ya untuk dijawab. Tapi telepon ke customer care. Iya, atau telepon customer care langsung, karena terbatas waktu kita. Tapi selamat untuk 3 pemenang yang tadi mendapatkan masing-masing Rp200.000 OVO persembahan dari FWD Insurance. Ada @bostitin, terima kasih sudah bertanya. @vimavimo juga terima kasih, dan juga @Robi Ahmad ya. 3 pemenang nanti akan dihubungin sama tim FWD untuk klaim hadiahnya. Oke, thank you yang sudah nanya-nanya dan juga sudah bergabung di Instagram Live hari ini. Tapi sebelum kita tutup, mau tips terakhir gitu ya, final statement dari Karina dan juga mungkin dari Kak Fai nih, supaya cewek-cewek terutama di sini perempuan-perempuan independen, cowok-cowok juga boleh. Tapi ini tipsnya untuk terutama perempuan gitu ya, gimana cara mengelola keuangannya supaya bisa independen, supaya bisa nantinya ujungnya menemui financial freedom gitu. Silahkan Karina. Pepatah lagi Bu. Menyerap bahasa angkatan Ini bahasa Indonesianya waktu SMA bagus sih sekali-lagi ya. Justru dari semua ujian Masa nasional sih? aku paling jelek bahasa Indonesia. Tapi jago nih patah mematah ya. Sebenarnya ini bukan pepatah beneran dari itu, cuma ibuku waktu itu cerita. Kalau ini kan kita ngomonginnya buat anak muda ya terutama ya. Boleh. Dan di kehidupan sekarang dimana semua orang itu banyak flexing gitu. Tapi ibuku selalu bilang, ini juga sebenarnya adalah pesan dari sahabat mamiku yang agen asuransi. Wah, menarik nih. Pokoknya dia ngomong kayak gini ke ibuku dan ibuku nyampein ke aku. Gengsi nggak bikin kita kaya. Udah itu aja. Yang paling penting karena kan flexing itu kan sebenarnya ada bentuk gengsinya kan. Iya. Bukannya untung malah buntung kadang-kadang kayak gitu. Jadi kalau kita udah megang gengsi nggak bikin kaya itu tadi, kita harusnya sih bisa belajar yang tadi aku ngomongin di awal, tahu wants and needs. Oke, gitu. Betul ya. Gengsi tidak membuat kita kaya. Kalau Menarik. kita kaya, kita pasti bergengsi sendiri sih. Gitu ya. Mahal ya. Ada tambahannya gitu ya. Kalau dari Kak Fai nih, terakhir Kak Fai, untuk mencapai menjadi independent woman secara financially dan juga amin, semoga kita berhasil mencapai financial freedom. Ada pesan-pesan terakhir mungkin? Buat aku pribadi sih, mungkin karena aku juga ngajar ya, aku juga guru gitu kan. Jadi selalu kelilingi diri kita sama orang-orang yang membawa manfaat buat kita gitu. Kita yang tahu kita mau kemana, punya purpose dalam hidup gitu ya, penting. Sehingga purpose dalam hidup kita tahu kita tujuannya mau kemana, sehingga alat-alat yang kita gunakan dalam mencapai tujuannya juga lebih baik kalau purpose-nya baik gitu ya. Jangan lupa untuk selalu menambah wawasan gitu kan. Dan tadi karena kita ngomongin keuangan dari tadi, apa salahnya juga menambah ilmu tentang bagaimana memanage keuangan gitu. Karena percayalah kan it's not all about the money, tapi apa-apa perlu uang gitu ya. Jadi mau nggak mau gitu, mau dari skala kecil, skala rumah tangga, skala perusahaan gitu ya, maupun kita pribadi, penting banget untuk tahu uang itu digunakan untuk apa gitu kan ya. Kalau bisa untuk mencapai tujuan atau purpose kita yang noble ya, yang berguna untuk banyak orang gitu. Jadi sebagai independent woman, kita nggak independen sendiri, kita juga bisa banyak bikin independent woman di sekitar kita. Ih, gitu. setuju banget lagi. Kan Memberdayakan orang lain. Gitu. Wow. Gimana? Shake hand dulu ya. Boleh tepuk tangan dong untuk 2 narasumberku yang keren banget.
banget nih. Tepuk tangan virtual dari rumah, keren sekali Kak Fai dan juga Kak Karina Nadil. Terima kasih banyak gitu ya. Sahabat Femela, kita udah diskusi nih selama kurang lebih 1 jam. Sungguh bermanfaat. Di awal puasa dapat kesegaran duniawi nih kayak gini ya. Yang penting juga gitu, betapa pentingnya ternyata untuk punya pemahaman dulu ya pasti yang kuat tentang keuangan. Baru kita mulai nanti cicil strateginya untuk menjadi strong, independent, financially woman gitu. Jangan lupa nih sekali lagi aku pengen ingetin bahwa FWD Insurance juga punya produk-produk asuransi yang terbaru. Tadi FWD Passion Link gitu kan, FWD Care Recovery Plan. Pokoknya banyak banget bisa kamu cek dan kamu telusuri di Instagram dan juga di sosial media serta website officialnya. Yang pastinya bisa membantu kita semua untuk mewujudkan hidup sesuai dengan passion yang kita miliki. Wih seru, hidup tuh kerja juga harusnya sih semoga bisa pakai passion gitu ya. Aku rasa cukup untuk obrolan hari ini ya. Terima kasih untuk Kak Faiza Kamalia sekali lagi dan juga Kak Karina Nadila sudah bersama-sama selama kurang lebih 1 jam di sini. Makasih juga untuk sahabat Femela dan juga passionate people yang sudah nonton ya kan. Semoga kita ada lagi nih podcast belak-belakan nih baru beberapa episode. Sekali lagi nanti kalau ketinggalan bisa ditonton di YouTube-nya FWD gitu ya. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di podcast belak-belakan berikutnya yang dipersembahkan oleh FWD Insurance. Jangan lupa ditonton, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di follow Instagramnya FWD juga. Kami pamit undur diri, selamat menjalankan ibadah puasanya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah, selamat siang semua. Thank you. Kita semua memiliki rencana yang kita kira akan dilakukan suatu hari nanti. Tapi kenapa tidak hari ini? Karena kamu punya hidup untuk dirayakan. Hal yang ingin dicapai, tempat untuk dikunjungi, cinta untuk diberikan, ketakutan untuk dihadapi, dan kesempatan untuk diraih. Sekarang saatnya untuk press play. FWD Podcast Blak-Blakan. Bebaskan langkah, bicarakan perlindungan bareng FWD Insurance. Blak-blakan aja.